Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube YIB Farm. Berkah sholawat, maksiat minggat, kambing domba sehat. Nah ini teman-teman, lagi ada pembuatan pakan ini. Pakan apa? Ya pakan silase. Nah kemarin banyak yang tanya, Mas, cara bikin silase itu gimana sih? Tutorialnya gimana sih? Nah ini kita buatkan sekalian tutorialnya teman-teman ya. Nah tapi ini kondisinya udah kecuper ya teman-teman ya, karena kan suaranya kan berisik tuh teman-teman kayak gitu. Ini sekalian sama Mas Angga, Bapak Kepala Kandang. Ini Mas, maaf ya, ada tak nyalakan. Nah tutorial. Nah ini Mas, banyak teman-teman banyak yang tanya tutorial bikin silase di YIB Farm ini seperti apa tuh Mas? Di YIB Farm, karena gini teman-teman, kalau di YIB Farm itu pakai silasenya itu dari Pak Cong, atau kalau sesekali mungkin pakai kolonjono ya. Karena di YIB Farm kan belum punya bank pakan atau lahan sendiri untuk stok pakan kita, jadi pakan hijauannya ini masih beli kayak ini. Oh ini teman-teman, beli. Ini gajahan atau Pak Cong. Jadi kita datangkan, pesen, kalau sudah datang itu sebelum diproses untuk dijadikan silase, diangin-anginkan dulu. Oh dilayukan dulu. Tujuannya apa itu Mas? Untuk mengurangi kadar airnya. Jadi kalau pertama kali datang itu kan tidak kayak gini ya, mungkin masih ada embun atau masih basah lah kalau hujan. Gitu. Kalau sudah dianginkan kan sudah lumayan, sudah agak kering kayak gini. Oh kenapa tuh Mas kok harus dilayukan dulu itu? Untuk ngurangin kadar air pada silasenya. Jadi harus dilayukan minimal sehari, 1 kali 24 jam, 5 sehari. Itu misal minimal. Ini datanginya kemarin jam 8 malam misal, ya harus minimal itu mau diproses chopper itu jam 8 malam berikutnya, atau paling enggak sehari lah. Oh untuk mengurangi kadar air. Nggih. Oh itu bahaya toh Mas buat domba atau hewan ternak kita itu? Lebih ke ini ya, lebih jadi ndaknya silasenya ya, kualitas silase. Oh kualitas silase. Juga terlalu banyak kadar air kan juga nanti bahaya juga ke domba-dombanya. Bahayanya apa Mas? Bisa kembung kayak gitu. Kembung, padahal kembung juga salah satu penyakit yang bahaya juga Mas. Iya. Ya? Oh tujuannya itu teman-teman. Oke, setelah dilayukan Mas? Setelah dilayukan terus masuk di proses chopper. Ini chopper. Kalau di sini pakai mesin chopper kayak gini. Nah ini choppernya dimatikan teman-teman, soalnya biar nggak berisik nanti teman-teman nggak terdengar nanti. Kayak gini. Ini mesin chopper, jadi dari sini terus kita proses chopper, terus jadinya kayak gini teman-teman. Kecil-kecil Mas ya. Iya, kayak gini. Setelah sudah mengalami ini proses chopper, terus proses ke memasukkan tong. Nah ini teman-teman. Kalau di YIB Farm pakai tong teman-teman, kan kalau silase ada juga yang pakai silo, itu juga bisa, atau pakai plastik. Pokoknya prinsipnya itu adalah kedap udara. Silo itu bahannya kayak sak gini, ada lapisan plastik tapi besar. Oh nanti kapasitasnya besar. Nanti dicantumkan di video ini gitu Mas ya. Iya. Biar ada. Nah kalau di sini pakai tong. Nah ini salah satunya. Dan pakai campuran. Mas kenapa Mas kok pakai tong Mas? Pakai tong lebih simpel pengerjaannya ya. Nah ini ada Mas Tio ini proses nginjek-nginjek. Senyum dulu dong Mas. Sing kayak gitu Mas. Oke. Oh pakai tong biar juga gitu Mas. Biar mudah, injek-injek juga praktis. Ini kan kandangnya ada di sana. Lah bisa mobile gitu. Jadi tong ini kan bisa dibawa ke sana. Oh iya benar-benar. Ke kandang. Oke. Oh setelah dimasukkan, setelah hasil chopperannya itu dimasukkan terus diinjek-injek itu Mas ya. Jadi ini ada hasil chopperan. Ini contoh tong yang sudah jadi. Nah, coba. Nah, boleh dibuka nggak Mas itu Mas? Atau nanti ini aja Mas ya gitu ya. Okay. Ini ada tong yang ibaratnya tadi mulai bikin ya. Dari situ rumput habis chopperan dibawa ke sini. Lah sebelumnya tong yang lapisan paling bawah itu dikasih polar teman-teman. Dikasih polar sampai ketutup ya lapisan bawahnya secukupnya. Gitu. Oke, terus masukkan hijauannya yang pakai bak itu
Kalau di sini ya tiap kali 4 bak atau 3 bak masuk diinjek-injek kayak gini. Oh, pakai takaran 4 bak terus dikasih Nggih, polar gitu Mas. diinjek-injek sampai padat. Jadi pada prinsipnya kan jangan sampai ada rongga udara. Jadi memang sampai padat. Itu salah satu tips biar silasenya itu berhasil Mas. Nggih, berhasil. Kedap udara. Kedap udara makin padat makin bagus. Oh, gitu. Injek-injeknya. Oh, berarti kita juga harus memastikan juga Mas ya, tong kita itu nggak bocor. Nggak gitu, bocor Mas, ya, nggak bocor, nggak ada retak atau lubang ya, pokoknya nggak bocor. Berarti Pastikan kedap. tipsnya biar dia nggak bocor itu gimana Mas? Mengetahui biar tongnya itu nggak bocor ketika kita baru pertama kali beli. Bisa diisi air, Oh, diisi air. dicuci, diisi air, terus kan nanti bisa dilihat ada bocor. Dipenuhi air dulu Nggih. gitu Mas ya. Gitu. Oke, oke. Jadi Terus, sudah Mas. diinjak-injak, lah ini kan sudah keluar ya. Ha, ha, ha. Nanti lapisan yang ketika mau masukkan itu lagi, ditambah polar lagi, kayak prosesnya kayak ini tadi. Nah ini contoh. Nah ini kan habis injakan, mungkin ini yang kedua. Nah sebelum dikasih yang rumput yang mau dimasukkan yang baru dikasih Merata Mas ya. Merata. Secukupnya Mas ya. secukupnya. Ini tujuannya untuk mengurangi kadar air lagi-lagi itu. Tujuannya untuk mengurangi kadar air teman-teman. Oh, gitu. Nah ini setelah gini baru dimasukkan yang ini tiga atau 4 bak diinjek-injek lagi kayak tadi prosesnya sampai terisi Sampai penuh sampai Mas ya. penuh. Dan nanti yang paling atas sebelum ditutup, ini tutupnya kayak gini. Pastikan tongnya ada tutup, ini tutup, terus ada kuncinya. Oh, penguncinya. Ini Klemnya Mas ya. Klemnya. Jadi memang benar-benar harus rapat, tidak ada udara yang bisa masuk. Oh, gitu. Jadi nanti setelah jadi rumput penuh hasil injikan tadi, yang paling atas ini juga ditaburi polam sebelum ditutup, ditaburi polar. Oh, oke. Kalau yang paling atasnya agak banyak enggak apa-apa, karena ini yang paling potensial kena udara atau bakteri masuk. Benar. Nah, nanti ditutup. Kalau misalnya ini sudah penuh ya, ini pastikan rapat. Nah, dipasang klem. Oh, gitu. Berarti tujuannya diinjek-injek, tujuannya diklaim itu untuk biar kedap udara Mas ya. Nggih. Biar silasenya itu berhasil kayak gitu. Kan emang tuh teman-teman, satu tong kayak gini udah bikin, udah dicuper, udah beli, udah dicuper terus gagal. Wah, itu Udah sangat tinggal sayang jadi sekali. seperti ini. Terus nanti kapan bukanya biasanya? Ya paling bagus sih sebenarnya minimal 3 hari. Minimal 3 Minimal hari. 3 hari. Semakin lama berarti semakin proses silase yang di dalamnya itu semakin jadi. Mas, ini silase kayak di tong ini bisa bertahan berapa lama tuh Mas? Bisa sampai setahun juga bisa. Setahun bisa 1 Mas? tahun. Oh, kalau biasanya Mas kan setahun kan lama banget tuh Mas. Nggih. Misal kayak itu mengurangi kadar yang di dalamnya nggak Mas? Kalau misal setahun kan lama tuh. Pastinya pada prinsipnya kan berkurang daripada yang seperti ini. Cuman silase itu kan untuk memudahkan ketika populasinya sudah banyak, kita tidak ngarit setiap hari kayak gitu, buat stok pakan lah intinya. Ibaratnya kan nggak mungkin ngarit setiap hari. Nggih. Gimana gitu Mas ya? Nggak mungkin ngarit setiap Bahasanya hari. adalah bank pakan Mas ya. Nggih, buat stok Bank pakan yang pakan. tercukupi kayak gitu. Mas Kan- mau tanya, maaf ya Mas ya, mau tanya. Tadi kan dikasih polar toh Mas untuk mengurangi kadar air. Nggih. Itu bisa nggak Mas diganti dengan bahan baku lain? Karena kan di tempatnya teman-teman kadang kan nggak ada polar atau susah carinya toh Mas. Itu bisa nggak Mas? Bisa pakai bekatul, dedak atau bungkil kedelai, pakai yang bahan-bahan kering itu. Kan tujuannya memang menyerap ya. Kan kalau polar kan gini bentuknya. Ini hampir sama kayak dedek kan, secara struktur. Strukturnya. Oh iya. Jadi lebih ke fungsinya itu. Ini bisa dedek juga bisa, bekatul itu atau mungkin apa? Kangkung kering atau bahan kering yang lainnya. Pokok yang seadanya di tempatnya teman-teman gitu Nggih. Mas ya. Tapi nggak sembarangan ngasih juga Mas ya. Nanti Iya. bahan apapun mungkin nanti bisa konsultasi ke YB Farm juga monggo. Siap, Kalau mau siap. tanya-tanya YB Farm juga monggo. Bisa chat ke admin kemana Mas? 0812 1212 3362. Nah, bisa tanya ke sana juga atau tanya ke sesama peternak di tempatnya teman-teman juga bisa kayak gitu. Terus Mas ada proses yang lain lagi? Sudah kurang lebih itu. Kurang lebih kan itu tadi. ini tadi sudah diakhiri ketika tong jadi, ya wis tinggal nunggu minimal pemakaian paling bagus 3
3 hari. 3 hari. Oh, gitu teman-teman prosesnya tadi. Jadi harus alangkah baiknya dilayukan terlebih dahulu ketika rumput Dilayukan baru waktu datang. rumput baru datang, baru proses chopper. Terus setelah proses chopper selesai, terus dimasukkan dimasukkan di tong, tong. diinjek-injek Mas ya? Iya, Pasti proses ya, injek-injek kayak gini. Terus dikasih polar untuk Polar. mengurangi kadar air. Polar nih. gitu. Oh, polar. Polar juga macam-macam teman-teman mereknya, nanti bebas pilih apa aja. Oh, banyak Mas. Banyak. Oh, banyak jenisnya. Oke, siap-siap. Tuh teman-teman tutorialnya. Nah, ini pakai tong atau bisa pakai plastik atau bisa pakai Silo. Oke, terima kasih banyak Mas Angga atas edukasinya, sharing-sharingnya, tutorial bikin silase ala YIB Farm. YIB Farm. Nah, untuk teman-teman kalau pengen gabung di grup YIB Farm berbagi ilmu atau mau tanya-tanya bisa menghubungi di mana Mas? 0812 1212 3362. Oke, terima kasih banyak Mas Angga. Sama-sama.